beta rindu mau pulangi. Sio mama, mama sulia, kurus lawange, beta balom balas mama, mama pun capek, sio doloe, sio tete manise, jaga beta pun mamae. Halo sahabat Liputan 6 Talks, apa kabar semua yang ada di mana saja berada? Kalau kita dengar lagu tadi itu kangen banget gitu sama ibu kita ya. Maklum saya nyanyi kayak gitu jadi kangen karena anak rantau. Apalagi ini tanggal 22 Desember yang diperingati sebagai Hari Ibu. Dan dari tadi pagi saya lihat media sosial ini sudah dipenuhi dengan ucapan Hari Ibu dari netizen untuk para ibunya. Nah, kalau mama nonton ini, mama di rumah ya, selamat Hari Ibu Ma. Maaf belum bisa pulang, ini kadonya nyusul aja nggak apa-apa ya Ma. Tapi begini teman-teman sahabat Liputan 6 Talk, sebenarnya Hari Ibu itu tidak hanya diperingati bagi seorang ibu atau perempuan yang punya anak. Tapi kita sebagai perempuan Indonesia ini juga bisa merayakan Hari Ibu. Jadi saya mau ucapin selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan Indonesia di rumah. Dan tentunya kepada saya juga selamat Hari Ibu. Karena sahabat Liputan 6 Talk tahu nggak sih kalau nun jauh di Tempo Doloy sana ya, ada kelompok wanita yang mencoba untuk membangun kesadaran bagi kaum perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, kemudian didukung oleh Presiden Soekarno melalui surat putusan tanggal 22 Desember dijadikan resmi sebagai Hari Ibu Nasional. Keren ya perempuan-perempuan zaman dulu, dan tentunya kita nggak mau kalah dong ya, perempuan-perempuan masa kini juga harus lebih keren lagi. Tapi ada tapinya nih ya teman-teman dan juga sahabat Liputan 6 Talks. Sayangnya akhir-akhir ini banyak banget nih, meski sudah ada yang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan, masih saja nih ada kasus-kasus kekerasan seksual kepada perempuan. Itu tandanya kita masih punya banyak keresahan-keresahan perempuan yang perlu kita lihat bersama. Makanya spesial di Hari Ibu ini, sesuai dengan judulnya, yakin udah paham soal perempuan. Dan saya tidak sendiri di sini, biar makin ramai ngobrolnya, saya sudah bersama dengan perempuan-perempuan yang hebat, yang berkecimpung di dunia entertain, yang karyanya juga keren-keren. Ini sudah ada Angela Gilsa, pemeran utama dalam sinetron Dewi Rindu. Sinetron yang populer di SCTV yang saat ini juga sudah tayang. Dan nanti juga akan ada Melanie Subono, produser film tentang ibu. Saya sapa dulu, Angel, apa kabar? Halo, kabar baik, puji Tuhan. Wah, Angel lagi di ini ya, kalau saya lihat ini kayaknya lagi di lokasi syuting. Iya, benar lagi di lokasi syuting. Kalau boleh kasih bocoran dikit, lokasi syutingnya sekarang di mana nih? Di Studio Persari, Jagakarsa. Oke. Ini sebelum kita bahas, jadi kan hari ini memang Hari Ibu dan kita Liputan 6 Talks ini mau membahas terkait dengan perempuan-perempuan dan apa saja nih dampak yang bisa dilakukan perempuan. Sebelum kita bahas terkait itu, saya mau ngobrol sedikit terkait film sinetron yang akhirnya dipilih oleh Angel. Kenapa sih akhirnya memilih untuk memerankan peran yang Angel mungkin baru, kalau yang saya baca, Angel baru pertama kali ya memerankan peran ini? Betul. Jadi di sinetron setelah 6 tahun di dunia entertain, ini pertama kali saya dikasih peran utama. Dan kebetulan saya juga suka banget sama ceritanya di Dewi Rindu ini, yang menceritakan tentang seorang ibu yang berjuang sendiri. Karena si Dewi ini, saya sebagai Dewi kena masalah di masa lalunya, dia hamil di luar nikah dan dia lebih memilih untuk membesarkan anaknya sendiri. Dan kenapa nih akhirnya memilih untuk memerankan sebagai Dewi ini? Kan Angel juga belum punya pengalaman sebagai seorang ibu gitu. Belum. Gimana ya? Keluar dari zona nyaman aja sih, karena selama ini di entertain juga saya kan kebanyakan jadi antagonis, jadi pelakor. Nah, kali ini benar-benar
dapat peran yang sebagai strong woman, dan menurut aku ya ini adalah sebuah tantangan yang aku harus coba juga gitu. Iya, ini pasti teman-teman sahabat-sahabat Liputan 6 Talk di rumah penasaran seperti apa nih aktingnya Angel untuk memerankan seorang Dewi ini. Langsung kita lihat trailer berikut ini. Kalau keluarga sekarang juga kamu akan pergi dari rumah ini. Aku masih punya banyak rencana, Wi, buat masa depan aku. Lo pikir gue gak punya? Anak saya tuh anak orang kaya. Kamu sengaja menjebak dia. Masalahku sungguh bertubi. Aku mau bertanggung jawab, Wi, supaya keluarga kamu gak malu. Gue gak mau dikasihanin. Lihat tuh si Dewi, hamil gak ada suaminya. Iya. Kamu kan memang gak punya ayah. Saya papanya Rina. Kak, aku mau menikah. Aku mau kakak datang di pernikahan aku. Tuhan kadang punya maksud yang indah. Ku terima Dewi. takdir. Dewi? Angel, ini kan sinetron ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang juga mengalami kekerasan seksual. Nah, kalau menurut Angel gimana nih selaku pemeran, apa nih yang membuat Angel akhirnya memilih peran ini? Apa ya, ada banyak banget sih poin-poin penting di sinetron ini, terutama bisa jadi contoh untuk perempuan-perempuan yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama. Karena semenjak tayang tuh beberapa orang sempet DM bilang, Kak, ceritanya kok sama ya kayak pengalaman aku, Kak, aku juga pernah nih ngalamin ini. Jadi ternyata emang banyak dewi-dewi di luar sana gitu loh. Dan Dewi ini bisa dijadikan contoh bahwa perempuan itu harus bisa berjuang gitu. Mau kondisinya seperti apa, intinya jangan menyerah dan harus bisa berjuang sendiri dan melawan apapun itu. Ini kan terkait dengan kekerasan seksual juga. Kalau menurut Angel, kita di Indonesia saat ini memang kekerasan seksual itu sudah, kalau menurut saya ya, ini dalam kondisi yang darurat gitu. Kalau menurut Angel sendiri gimana? Betul. Sangat darurat sih. Apalagi sebagai perempuan ya, kalau misalnya baca berita soal kekerasan seksual, terus ada kasus pemerkosaan dan segala macam, itu pasti apa ya, ikut ngerasain juga gitu loh. Wah, ini gimana ya waktu kejadian ya, gimana ya pada saat perempuan itu nggak bisa menolak, nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya setelah kejadian pasti mentalnya juga kena, orang itu bisa stres, depresi, bahkan ada juga yang bisa gila gitu loh. Dan ya miris karena belakangan ini ada banyak banget kejadian-kejadian kekerasan seksual di mana-mana. Dan apa ya, sebagai perempuan kita emang harus mengingatkan dan juga menyemangati para korban. Dan ini juga menyangkut mental tadi seperti yang Angel bilang ya. Tapi kalau Angel sendiri pernah nggak sih, maksudnya di lingkungan Angel pernah melihat gitu ada kerabat atau keluarga yang mungkin mengalami kekerasan seksual yang akhirnya berdampak pada mentalnya? Boleh diceritain dikit, Jel? Kalau untuk orang-orang di sekitar sih belum ada ya. Tapi selama ini yang aku alami sendiri, yang paling parah itu paling catcalling. Itu juga udah termasuk sexual abuse menurut aku, karena itu udah memancing-mancing untuk si laki-laki ini mau ngelakuin sesuatu gitu loh, dari manggil-manggil dari jauh, kayak udah kayak manggil neng gitu, atau nyil-nyil dari jauh, itu aja udah maksudnya sebuah threat gitu loh untuk para perempuan gitu. Catcalling Untuk itu. based on pengalaman sih, dari catcalling itu aja sih yang bikin takut dia apa-apain gitu. Iya sih benar. Jadi memang catcalling itu memang dilihat orang itu sepele seperti itu ya, tapi itu berdampak juga buat kita gitu. Itu waktu itu tahun berapa tuh mengalami catcalling itu? Udah lama sih, tapi apa ya, maksudnya aku kan
tipe orang yang suka banget jalan. Kalau misalnya mau beli sesuatu ke warung atau apa, aku lebih milih jalan karena aku emang suka jalan. Dan ya mas-mas di pinggir jalan yang lagi duduk, yang lagi santai itu, ya sering aja pada siul-siul, saut-sautin, terus neng mau kemana neng gitu. Itu sebenarnya bikin panik gitu loh. Cuman pada saat itu ya aku nggak pernah hirauin, cuman lewatin aja. Iya sih, dan aku juga sering lihat Instagramnya, sosial medianya Angel. Angel kan dulu di Bali ya, jadi memang kultur dan cara berpakaiannya juga ya minimalis gitu ya. Kalau yang sering saya dengar tuh Angel adalah seorang yang minimalis gitu, dan berpakaian ya sesuai dengan yang pengen dipakai gitu. Mungkin pernah berpikir nggak sih kalau mungkin karena pakaian aku kali ya gitu, jadi akhirnya catcalling bisa digangguin di mana aja gitu. Walaupun itu memang menyebalkan ya. Iya. Jadi waktu awal aku pindah ke Jakarta itu sempat kaget juga karena aku tahu culture di Jakarta seperti apa. Ternyata orang-orang di sini berpakaiannya emang serba tertutup. Terus ya emang laki-laki di Jakarta ini nggak terbiasa melihat perempuan yang berpakaian terbuka gitu. Jadi waktu awal aku pindah ke Jakarta ya aku tetap pakai kaos, celana pendek, sendal jepit, dan aku nggak nyadar ternyata itu bukan hal yang biasa di Jakarta. Jadi dari di situ karena aku juga sebenarnya takut, akhirnya aku mengubah style aku di sini jadi lebih tertutup. Gitu. Tapi akhirnya kan kita kan sebagai wanita tidak bisa dibilang harus mengikuti, harus berpakaian sesuai dengan yang diinginkan. Angel sempat menyesal nggak sih kayak ngapain sih gue harus pakai baju tertutup, dan ini kan style saya gitu, harusnya boleh-boleh aja, hak sebagai perempuan gitu untuk menggunakan pakaian sesuai yang saya inginkan gitu. Tapi memang pelaku kekerasan itu yang sebaiknya harus diperbaiki cara berpikirnya. Menurut Angel seperti itu nggak sih? Yes. Sangat setuju. Karena ya sebagai perempuan sebenarnya kita bebas berekspresi, bebas mau pakai baju apa aja terserah kita. Dan di Bali juga selama ini dengan keadaan terbuka seperti itu, banyak yang pakai bikini, bule-bule juga mereka pakaiannya bebas, tapi jarang banget ada kejadian pemerkosaan di sana. Justru yang bikin aku heran kenapa kasus pemerkosaan itu banyak di daerah-daerah yang justru pakaiannya tertutup. Berarti that's not the problem. Problem itu emang yang mulai gitu. Orang yang udah punya inisiatif untuk ngelakuin hal itu. Tapi kita sering disalahkan nih Angel, karena kita sering disalahkan karena cara berpakaian kita gitu. Padahal sebenarnya bukan kesalahan kita untuk kita memakai apa yang kita pakai gitu kan. Yang sebenarnya itu adalah keputusan dan hak kita gitu. Tapi sejauh yang pengalamannya Angel nih, selama di Jakarta, apakah punya pengalaman lain selain daripada catcalling itu terkait dengan pelecehan seksual atau mungkin sexual abuse lainnya? Untungnya nggak ada ya. Paling cuma itu aja sih yang paling parah. Tapi kalau misalnya isu-isu tentang kesetaraan perempuan yang mungkin Angel mau highlight, ada? Apa ya paling ya aku cuma mau bilang jangan salahin wanita, karena banyak banget kejadian-kejadian kekerasan seksual atau segala macam pasti ini pasti ceweknya nih yang mancing-mancing, pasti ini ceweknya nih yang bajunya terbuka, pasti ininya kelihatan. No, bukan di situ problemnya. Problemnya itu ada di laki-laki atau siapapun itu yang emang udah ada niat mau ngelakuin sesuatu gitu. Jadi emang yang harus dikontrol itu isi kepalanya, bukan cara kita berpakaian. Setuju banget sih itu Angel. Jadi memang bukan kita yang harus berpikir itu, tapi cara berpikir orang yang melihat kita yang harus dirubah. Iya kan Angel? Ya, betul. Oke Angel, isu lainnya coba. Kalau saya bilang Angel untuk memilih antara karir atau ibu rumah tangga, pilih mana tuh? Karir.
Iya, tapi ya Angel, banyak banget nih orang di luar sana yang kalau seorang perempuan memilih karir tuh rasanya banyak 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 omongan miring gitu ya. Iya nggak sih? Benar, apalagi di Indonesia. Tapi akhirnya Angel harus memilih karir begitu ya, karena memang kita kan setara gitu antara karir dan keluarga gitu. Tapi Angel pernah Iya. berpikir nggak sih, maksudnya ya walaupun aku berkarir, saya berkarir tetap akan berkeluarga juga nantinya, iya kan? eh Gimana ya? Mungkin di umur yang segini aku belum kepikiran untuk berkeluarga sih, karena emang benar-benar lagi nikmati kerjaan. Terus banyak banget goals yang aku mau lakuin nanti ke depannya. Aku pengen keliling dunia, aku pengen jalan-jalan, aku pengen adventure dulu. Maksudnya menikah itu urusan belakangan lah. Jadi aku pengen enjoy hidup dulu. Nanti kalau emang ketemu pasangan yang pas itu baru lihat nanti lah. Cuman untuk sekarang aku belum berpikir ke arah situ sih. Iya, tapi tetap karir ya. Tapi ada nggak sih pernah orang yang berkomentar gitu kayak, Angel Karir ngapain sih karir tinggi-tinggi gitu kan? Perempuan ya mending ya udah sewajarnya aja. Setelah itu kan menikah harus jaga anak, harus berumah tangga gitu. Ada nggak sih yang pernah ngomong gitu? Banyak sih, banyak banget. Apalagi di Instagram kan aku sering banget ngeluarin statement bahwa ya aku belum mau menikah. Terus banyak banget yang kurang setuju. Wah jangan dong Kak gitu. Pokoknya banyak deh yang cepet-cepet suruh nikah. Terus jangan kerja terus gitu. Padahal sebenarnya ya siapapun itu berhak untuk jadi apapun yang mereka mau. Gitu. Nggak semua perempuan juga wajib menjadi seorang ibu, menurut aku. Dan akhirnya Angel menjawabnya seperti apa? Ya aku jawabnya santai aja sih. Apa ya? Ya untuk sekarang karena emang aku benar-benar lagi nikmatin. Jadi mau orang ngomong apapun itu aku nggak peduli karena aku benar-benar lagi enjoy sama diri sendiri aja. Iya, Angel, kita balik lagi nih ya, bahas sinetron yang lagi Angel peranin nih. Boleh cerita dikit Ya. alur filmnya nih seperti apa gitu? Kasih bocoran aja dikit, walaupun sekarang kan lagi tayang nih di SCTV. Iya. Bolehlah dikit biar pemirsa di rumah semua, sahabat-sahabat Liputan 6 juga tahu gitu ceritanya seperti apa. Oke, jadi Dewi dia di masa sekolahnya itu adalah anak terpelajar, anak pintar. Nah dia ini ada sahabat nih, satu lagi sahabat dari kecil namanya Rangga. Jadi dari kecil tuh udah bareng terus sampai sekolah. Nah terus saat kelulusan sekolah, Dewi diajak ada acara kelulusan, sama ada satu cowok dia populer di sekolah. Jadi yang populer ini emang naksir banget sama Dewi, dan Dewi ini diajak untuk ya istilahnya party lah di villanya. Awalnya Dewi nolak, cuman teman-temannya semuanya maksa Dewi untuk ikut. Akhirnya Dewi ikut acara kelulusan itu. Nah di acara kelulusan Dewi ini dijebak. Jadi ada orang yang jebak Dewi dan si cowok ini. Akhirnya kejadianlah Dewi hamil. Lalu karena si laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab, akhirnya Dewi ya udah nggak apa-apa, aku bisa kok semuanya sendiri. Akhirnya Dewi pindah ke Banyuwangi, dia juga diusir dari rumah, diusir sama mamanya. Akhirnya dia ke Banyuwangi, dia membesarkan anaknya sendiri di Banyuwangi. Kurang lebih seperti itu. Terus cara mendalami perannya gimana Angel? Kan belum pernah jadi ibu. Belum. Nggak tahu ya, mungkin karena udah umur 27 tahun, jadi ya sebagai perempuan adalah insting-insting ibunya ya dikit-dikit walaupun belum jadi ibu. Jadi sering berjalannya waktu karena setiap hari di lokasi aku main sama yang jadi anak aku ini, si Dominic namanya, dia umur 6 tahun. Tiap hari main sama Dominic, di lokasi di set juga adegannya sama Dominic terus, udah gitu kan dibantu sama sutradara juga. Jadi pelan-pelan emang jadi bisa sendiri gitu loh. Terus ditambah lagi juga aku ngikutin caranya mama dulu, dididik aku seperti apa, cara mama marahin aku dulu, terus cara mama didik aku. Jadi aku benar-benar ikutin cara mama dulu, terus ya aku bawa ke perannya si Dewi sekarang, cara mendidik rindunya.
Iya, gitu. iya, iya. Tapi ini kan pengalaman pertama gitu, jadi pasti menemukan kesulitan-kesulitan dong ya kan, Angel? Ada kesulitan-kesulitan yang mungkin sudah dialami selama beberapa bulan syuting? Untungnya belum ya, karena kebetulan yang jadi anak aku ini si Dominic, dia pinter banget, dia nggak pernah rewel di lokasi, nggak pernah nangis, terus habis itu apa ya, gampang diajak bercanda, gampang diajak main, jadi kita berdua bener-bener deket banget gitu loh, nonton film kartun bareng, nonton princess bareng, jadi seru aja sama Dominic dan sampai sekarang belum ada kesulitan sih, karena anaknya juga nggak rewel, jadi seru-seru aja. Oke, jadi sejauh ini syutingnya oke dan semoga lancar-lancar ya Angel ya. Ini kita masih tetap ngobrol sama Angel, Amin. tapi kita sudah kedatangan salah satu narasumber juga nih, Melanie Subono, produser film tentang ibu, yang filmnya sekarang juga lagi tayang nih di video. Kita tunggu sama-sama Mbak Mel sudah join. Hai Mbak Mel. Halo. Hai. Halo Mbak Mel, apa kabar Mbak Mel? Baik, puji Kayaknya Tuhan, lagi waras. sibuk banget nih Mbak. Lagi di mana nih Mbak? Di rumah. Pas baru pas launching kan, barusan abis sedikit ini sama Paragraph, abis itu ya promo-promo lah hari ini. Wow, oke. Mbak Mel, ini pemirsa di rumah memang sudah tadi jam 12 siang tayang di SCTV, tapi pasti kalau misalnya ada sahabat-sahabat Liputan 6 Talks yang kelewatan, kita sama-sama lihat trailer tentang ibu. Cukup ibu buat Faiz. Jaga yang masih kamu punya, Is. Jangan malah cari yang nggak ada. Nanti kalau Faiz baku dapat apa-apa, ibu mau Faiz bilang apa ke dia? Mbak Mel, film tentang ibu ini luar biasa banget. Tadi saya sudah sempat sambil bikin Liputan 6 Talks ini, merangkai Liputan 6 Talks ini, saya sambil nonton gitu. Luar biasa banget filmnya, mengharukan, bagus banget, dan mendapatkan banyak award ya Mbak ya. Yang saya lihat di sosial media luar biasa sekali cerita tentang ibu ini. Dan boleh diceritain dikit dong Mbak Mel, kenapa akhirnya memilih untuk mengangkat cerita tentang ibu ini? Gini, aku dari dulu percaya Tuhan itu sombong banget pas lagi menciptakan Indonesia dan perempuan. Jadi semua yang hebat pasti dihubungkan dengan perempuan. Ibu bumi, ibu kota, ibu jari, ibu pertiwi, ibu selalu perempuan. Nah, dan menurut aku orang yang paling beruntung karena aku terlahir sebagai orang Indonesia. Nah, tiga lambang itu juga ada di badan aku dalam bentuk tato dan segala macam. Nah, aku kepengen menggambarkan bahwa hey, ini loh, hari ini kan masalah kita, identitas kita, membanggakan area kita atau enggak, keperempuanan kita dan segala macam kan agak turun ya. Nah, jadi aku berpikir, oke, gimana cara menyuarakan ini adalah yang paling lagi happening, seni. Oke, walaupun saya bukan orang film, saya orang musik, ya udah kita bikin film yuk. Karena anak sekarang kan lagi suka film. Nah, saya gambarkan lah di situ. Penggambarannya sebenarnya sederhana, seorang anak yang mencari bapaknya. Gitu, mencari bapaknya tanpa sadar bahwa sampai umur sekian sebenarnya dia udah dihidupi sama ibunya, makan dari ibu bumi, hidup di ibu pertiwi itu sebenarnya udah cukup. Makanya tagline-nya adalah jangan cari yang nggak ada, mendingan jaga apa yang kamu punya, which is itu ibu kalau di situ. Nah, tapi aku mengawinkan dengan Indonesia. Jadi anak ini mencari bapaknya itu bermodalkan satu kain peninggalan bapaknya. Ketemulah orang yang kerjanya ngarang dari Ambon bilang nih kain Kalimantan, di Kalimantan akhirnya dia belajar lagu anak, ampar-ampar pisang, di Kalimantan ditunjukin tuh kain Padang, di Padang dia ketemu ibu-ibu, akhirnya dia belajar bumbu, kasih lagu kampung yang jauh di Mato, orang Padangnya sotoy bilang ini Jawa kainnya, nyampelah dia ke Jogja, udah lelah gitu kan, dinyanyikan lagu lir-ilir, sampai Jogja orangnya sotoy lagi bilang ini kain Papua aja, sampai sana dia ketemu mama-mama lagi perang, kita boleh goyampo rambiampo, akhirnya dia sadar bahwa hey, dengan lagu Sio Mama kita perkenalkan ternyata ibu selama ini sudah cukup ya, kurang lebih seperti itu sih.
Wow, luar biasa banget ya Mbak Mel. Tapi Mbak Mel, ini kan Hari Ibu, ini tidak hanya diperingati untuk seorang ibu, tapi juga kita sebagai perempuan juga bisa memperingati Hari Ibu ini. Mbak Mel, kekerasan seksual ini kan menjadi perhatian juga nih, sebagai kita perempuan, dan kekerasan seksual ini sudah menjadi momok gitu sebenarnya untuk kita perempuan. Kalau Mbak Mel sendiri melihat kekerasan seksual di Indonesia ini seperti apa? Ya, pertama ibu itu nggak harus selalu punya anak kandung ya, gitu. Karena aku sendiri baru operasi ke-7 apa ke-9, akhirnya terakhir saya barusan histerektomi, angkat semua dari uterus, dari ovari, dan apa segala macam saya diangkat. Tapi menurut saya sangat ibu gitu. Mungkin untuk anak-anak bulu yang ada di rumah, mungkin untuk orang-orang yang dibantu di rumah harapan. Pertama, menjadi ibu itu tidak harus melahirkan sendiri. Tapi kalau soal perempuan, ya ini udah lampu merah. Abis lampu merah tuh apa yang lebih gawat ya? Gue nggak ngerti deh. Pokoknya udah lewat lampu merah. Apalagi akhir tahun ini kita mendapatkan berita bahwa RUU PKS kekerasan seksual itu kan dikeluarkan lagi nih dari prolegnas ya, nggak jadi disahkan undang-undang kekerasan seksual itu, nggak jadi ada gitu, tidak dianggap penting gitu. Jadi ya selamat aja, tahun depan siapapun kalian yang masih mengalami A, B, C, ya kalian tetap akan jadi korban doang, dan itu menyedihkan sih, menyedihkan banget. Kayak tadi aku dengar obrolannya sama Inyo juga, jangan pernah menyalahkan si perempuan pakai baju apa, nggak salah gitu. Maaf ya, belakangan ini kita lihat berita kekerasan seksual terjadi di mana? Pesantren, di sekolah. Nggak lagi ngomong orang berbaju pendek atau apapun itu kan, enggak. Jadi kita anak perempuan selalu diingetin orang tuanya, kamu pakai baju yang benar. Mungkin sudah saatnya orang tua mengajarkan anak laki-laki untuk bilang, kamu jangan otaknya begitu. Bener, setuju banget Mbak Mel, setuju banget. Iya bener. Dan kita juga aku juga sempat bahas sama Angel tentang catcalling, dan memang ada banyak sekali hal-hal keresahan-keresahan perempuan yang memang sebenarnya bukan kita seharusnya yang mengoreksi diri, tapi mungkin si pelakunya yang seharusnya mengoreksi diri dan cara-cara berpikirnya gitu. Mbak Mel, ini kan kalau kita bicara soal kekerasan seksual, tapi yang paling dekat dengan Mbak Mel adalah kita banyak banget, kalau saya lihat di bawah badannya Mbak Mel itu kan banyak banget tato. Itu pasti kan banyak banget tuh pikiran-pikiran miring terkait dengan perempuan yang bertato gitu. Kalau Mbak Mel melihatnya sendiri gimana? Pikiran miring tentang gue itu kan ada di mana-mana ya. Sampai semua lagu gue harus dibredel, nggak boleh, TV juga kebanyakan nggak boleh, atau apapun gitu. You know what? Gini, buat aku sih solusinya adalah pembuktian gitu. Pada saat orang ngomong A, B, C, ya gue iya aja, oh thank you. Tapi at the end of the day, saya membuktikan, oh make enggak, ngaco enggak, apa juga enggak gitu kan. Orang boleh berpikir ya, asal nggak ngejudge. Dan pakaian pendek, tato, apa segala macam ya memang menjadi momok ya, kayaknya udah mitos banget gitu. Kalau ini udah pasti perempuan nggak benar, ini pasti perempuan nggak benar. Tapi gue tidak akan membuang energi gue untuk, enggak lagi lihat tuh, gue nggak gitu anak yang nggak, gue diem, gue buktiin. Dan menurut gue itu akan lebih baik sih hasilnya gitu. Daripada kita ngoceh terus akhirnya berantakan juga. Ya saya diem, buktiin aja, nggak menjadi ngaco kan gue hari ini. Iya benar Mbak Mel. Tapi jadi seperti kata Mbak Mel tadi ya, maksudnya jadi akhirnya kembali lagi ke titiknya bahwa cara berpikir orang terhadap kita yang harus dirubah, bukan kita yang merubah diri kita. Seperti itu kan Mbak Mel seharusnya? Betul, karena ya hari ini kan ngaco atau enggak kan banyak kok yang akhirnya menjadi ngaco, tapi mungkin secara tampilan mereka baik dan benar dan segala macam gitu. Tidak menjamin pada akhirnya mereka menjadi orang yang lebih benar. Jadi iya, pola pikir orang itu yang harus dirubah. Jangan ngejudge berdasarkan apa yang lo lihat mata doang. Tapi kan memang di Indonesia itu udah umum ya, perempuan sama perempuan atau orang nggak kenal aja bisa ketemu tuh kalimat pertama yang diomongin tuh fisik, gemuk kan, kurusan, kok ini kok itu kan udah sangat fisikal ya. Jadi menurut aku tuh pembicaraan umum aja sudah harus dirubah gitu. Bukan cuma soal pakaian atau tato, but the whole basic thing. Janganlah kebiasaan nyapa orang atau ngeliat orang tuh cuma dari fisik luar doang gitu.
Mbak Mel, ini pertanyaan yang paling sering dilontarkan untuk perempuan ya. Ini sekalian karena hari Ibu, saya juga tadi sudah tanya sempat sama Angel. Saya sekarang mau nanyakan lagi ke Mbak Mel, antara karir dan ibu rumah tangga. Ini Mbak Mel pilih yang mana nih? Nggak milih lah, kalau bisa dikerjakan dua-duanya kenapa tidak? Iya, setuju banget Mbak Mel. Nah Why itu. do I have to choose gitu? Kenapa aku harus memilih gitu? Oke, sekarang saya tidak bersuami, tapi sebelumnya saya pernah menikah. Dan pada saat gue syuting atau manggung luar kota apa sekalipun, ya sebagai perempuan gue harus ingat, oke jam segini mungkin gue akan cari signal telepon rumah, makanan si bapak udah ada belum gini. Kita bisa gitu. Kita bisa melakukan dua-duanya. Kenapa pada saat laki itu bisa melakukan dua-duanya, kita nggak bisa? Ya kan gitu. Ini di tangan kiri gue ada tulisan nih, Deklarasi Hak Asasi Wanita pertama di dunia. Wow. Itu perempuan itu terlahir, women is born free and remain equal to men in rights. Ya kita equal kok gitu. Kalau mereka boleh melakukan dua-duanya, kenapa kita tidak? Toh banyak hal yang harus kita lakukan, mereka nggak lakuin juga gitu. Perempuan terlahir bisa multitasking. Perempuan sambil hamil, sembari menstruasi, mereka masih bisa bekerja. Saya nggak kebayang kalau laki harus menstruasi dan hamil, mungkin kita udah nyampe perang dunia ke-15 gitu. Pilek aja ribut kan. Iya nggak ya? Bener. Iya kan gitu. So kita tuh hebat, kita hebat. Tapi mungkin pembuktian kita memang harus double dibandingin laki gitu. Ya kita harus buktiin kalau kita bisa, nggak cuma ngomong. Iya sih Mbak, memang benar. Tapi kenapa harus kita yang membuktikan gitu? Maksudnya menurut Mbak Mel, ada nggak sih seharusnya hal-hal yang bisa membuat laki-laki atau orang lain tuh melihat kita jangan cuman menunggu dari kitanya, tapi mereka yang harusnya merubah pikiran mereka? Oh enggak dong, sekarang gini, itu menurut gue sih take and give ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang respect kita aja nggak respect diri kita. Kita nggak bisa dong ngarepin cowok ngomong, wah lo hebat, tapi kitanya juga enggak gitu. It's us. Makanya aku selalu bilang, kenapa kita menunggu orang lain untuk membela kita? Kita dong, kita dulu gitu. Kita harus mengakui dulu diri kita bisa dan membuktikan. Otomatis pikiran orang akan berubah kok. Kalau Mbak Mel bahas soal kesetaraan gender, aku mau nanya dong sama Angel. Kalau menurut Angel gimana nih? Karena perempuan itu ya, memang sih tanpa membuat kita tuh lebih di bawah lagi. Cuman yang jadi perhatian juga, kadang kita tuh saking merasa lemahnya, kita tuh kadang ya bahkan di misalnya di kereta atau di MRT gitu, kita tuh merasa bahwa kita tuh bagian yang lemah gitu. Akhirnya tidak equal di situ. Bahkan dalam hal simpel seperti menyediakan tempat duduk gitu, kita sebagai perempuan diprioritaskan. Laki-laki hanya boleh berdiri kalau misalnya ramai banget gitu, jadi harus mendahulukan perempuan yang duduk gitu. Itu kan hal-hal yang simpel yang sebenarnya kita juga perempuan harus berdiri dong kalau misalnya kita equal, bener nggak sih? Atau ada pertimbangan lain? Gimana ya untuk equality? Ya sebenarnya sesama manusia itu emang harus ngerti dan harus saling bisa menciptakan keamanan buat satu sama lain gitu loh. As a human being, bukan karena perempuan atau karena laki-laki. Ya kalaupun misalnya nih di kereta disediakan diprioritaskan untuk perempuan, tapi misalnya ada laki-laki yang lagi sakit atau yang kakinya lagi kenapa, ya kita tetap bisa kasih kursi itu untuk laki-laki gitu loh. Intinya apa ya? Ya sebagai manusia aja, gimana sih biar kita bisa help each other, bisa membantu sama lain gitu. Kalau Mbak Mel gimana? Kalau gue sih suka songong ya. Dikasih bangku ya ambil lah. Udah, enak bisa duduk. Siapa yang nggak mau kan? Iyalah, maksudnya apa ya? Aku pernah membahas itu sih pada saat itu mall apa-apa gitu bikin yang female driver apa sih? Parking. Female parking. Itu sempat tersinggung. Emang karena gue nggak bisa parkir sendiri apa gitu. Cuman it's there, it's special. Ya gue parkir aja situ. tapi bener lagi, perempuan juga nggak bisa songong. Pada saat lo lihat orang disabilitas misalnya, atau tiba-tiba ada laki yang sakit atau apa ya, jangan terus kita juga merasa songong gitu. Ya anggap aja kita dispesialkan. Jangan anggap
Kalau aku bilang tergantung lihatnya di mana. Kalau tadi Mbak bilang, ya kita kan dianggap lemah. Kalau gue akan merubah pola pikir gue dengan, ya anggap aja kita dianggap spesial. Iya, sesimpel itu kan? Sebenarnya ya Mbak Mel. Kalau menurut Mbak Mel, ribet ya, gitu maksudnya. Ya udah anggap aja spesial, ada bangku, thank you. Ada lagi nggak Mbak Mel, misalnya ada yang salah kaprah gitu terkait dengan kesetaraan gender ini, selain daripada yang tadi saya sebutkan itu, kalau misalnya di MRT atau parkir khusus untuk wanita, ada lagi nggak yang lain? Banyak sih. Gini, kita ngelihatnya plus minus ya Mbak. Mungkin dibandingin 10 tahun yang lalu, sudah jauh lebih maju untuk perempuan. Dulu perempuan nggak bisa jadi apa, sekarang dari presiden sampai CEO sampai apapun sudah bisa. Ya dong, kalau kita ngelihat dari 10 tahun lalu itu kemajuan. Tapi dalam beberapa hal memang belum nyampe ke titiknya. Ya banyak aja kita masih akan dilecehkan. Bahkan pada titik-titik yang kita sudah bisa. Contoh CEO tadi itu. Tetap aja anak buah atau orang kantor akan gitu. Aduh, pemimpin lo perempuan ya, bos lo perempuan ya. Ada omongan kayak gitu tuh pasti ada. Gitu. Jadi gue nggak akan ambil pusing ada di mana lagi atau ada apa gitu ya. Karena itu akan selalu masih ada di sekitar kita gitu. Jadi, you know what, sama-sama. Kita tidak bisa mengharapkan laki doang pola pikirnya berubah. Kalau kitanya juga tidak menunjukkan gitu, hey, I can do this. Kenapa pada contoh tadi, kenapa buat laki begitu, kenapa buat perempuan pilihan. So, gue lagi bikin buku buat awal tahun depan. Judulnya Masak, Macak, Manak. Ya itu kan Jawa banget ya, pada saat perempuan itu, kalau itu kan ada istilah Jawa tuh masak, kita harus bisa masak. Macak tuh harus bisa berdandan apa segala harus bisa punya anak, harus bisa dandan, harus bisa masak. Gue tiga-tiganya nggak bisa masak, ya Allah, jangan sampai orang makan masakan gue. Dandan ambiar-ambiaran, ya kayaknya cakep banget gue begini gitu. Dan punya anak, gue baru di histerektomi, selesai. Tapi apakah terus gue tidak bangga sebagai perempuan? Kan gitu ya Mbak ya, terkait dengan tentang film Ibu ini, kan dari sekian banyak genre sebenarnya kan Mbak Mel bisa memilih tuh, ada yang romantis apa segala macam, tapi akhirnya Mbak Mel memilih untuk mengangkat kisah tentang ibu atau perempuan. Iya, dan di setiap kota itu yang kita syuting memang aku ngangkat tokoh-tokoh perempuan ya, kayak yang di Banjarmasin, ya gue ngambilnya pasar terapung yang semua isinya ibu-ibu yang nyari duit buat rumahnya. Di Padang kita ngambil restoran makan Padang gitu, yang masak perempuan. Di Jogja juga Malioboro penarinya perempuan. Di Papua juga yang lagi perang sama tanah perempuan gitu. Jadi iya gitu, karena tanpa sadar walaupun budaya kita, kepercayaan kita, ibu pertiwi kita banyak bilang perempuan itu ada yang di bawah laki, tapi tanpa sadar di kebanyakan budaya memang perempuan yang di depan, perempuan yang masak, perempuan yang ke sawah, perempuan yang melakukan banyak hal. Jadi aku berusaha mengingatkan itu loh, hey, you know what, laki boleh kepala. Emang saya akuin laki kepala dan saya menghormati laki sebagai kepala. Di bawah lo ada apa? Leher, gue leher lo. Lo kata bisa berdiri kalau nggak ada lehernya, kan enggak? Betul, setuju banget Mbak Mel. Bener banget ya, kalau kepala nggak bisa gerak kalau nggak ada leher. Betul-betul. Iya, jadi jangan nyolot dulu dengan, oh kita di bawahnya, enggak dulu, lihat dulu di bawahnya apaan, penadah lo. Tapi yang saya lihat di film tentang ibu ini, ada 5 kota yang Mbak Mel pilih gitu untuk ada di dalam background film ini. Kira-kira ada nggak sih alasan tertentu gitu selain daripada ingin menunjukkan budaya Indonesia gitu? Apakah mungkin karena angka kekerasan terhadap perempuan di sana tinggi, atau mungkin karena hal-hal terkait dengan perempuan gitu, Mbak? Nggak, kalau yang ini jelas alasan kota-kota yang dipilih itu 2. Pertama, memang perempuannya frontman di situ, mereka yang ke pasar, mereka yang apa untuk mencari gambarnya lebih mudah. Kedua, karena film ini dibuat berdasarkan lagu. Jadi storyline itu dibuat dari lagu. Skenarionya tuh pertama kali lagu, Ampar-Ampar Pisang, terus ke apa tuh abis tuh Ampar-Ampar Pisang, ke Kampung Menjauh di Mato, ke sampai akhirnya balik lagi ke Sio Mama. Memang kita bikin storyline itu berdasarkan lagu gitu. Wow, jadi memang ini pure terkait dengan perempuan gitu ya. Mbak Mel, kalau kita bicara terkait perempuan ini, kita balik lagi nih ya, Mbak Mel, RUU PKS ini PKS ini sudah lama gitu, sudah lama terbengkalai gitu, dan akhirnya tidak jadi lagi disahkan. Kalau menurut Mbak Mel sendiri, kenapa sih sampai bisa selama ini? Apakah memang nggak niat, ataukah karena emang ruwet gitu untuk mengatur sebuah aturan untuk kekerasan terhadap perempuan? Kalau dibilang ruwet sih gini,
dalam tata pemerintahan yang sekarang belum ada satupun undang-undang yang terjadi loh. Jadi saya juga bingung mereka kerjanya apa. Sementara kita nggak bayar pajak sehari aja dikejar-kejarnya udah kayak utang apaan gitu. Tapi kalau saya bilang mungkin kalau jujur, mungkin yang harus menandatangani itu masih pelakor juga sebagian. Itu pertama. Karena ada dari sekian banyak poin-poin yang ada di RUU PKS itu, mereka tuh menentangnya beberapa hal kayak hak aborsi. Terus perkawinan anak itu nggak boleh masuk. Hal-hal bahwa consensual sex kayak misalnya suka nggak suka kalau kita bilang no, mereka nggak mau tuh nandatangani bahwa itu adalah perkosaan. Yang gitu-gitu. Jadi entah apa yang ada di kepala mereka aku nggak tahu. Beberapa ngomong dari segi agama, beberapa ngomong dari segi budaya. Tapi disayangkan, beda lagi kalau mungkin sudah dalam hubungan ya, kayak sekarang mereka yang diperkosa, mereka yang menjadi korban perkosaan harus punya anaknya. Itu kan pilihan badan kita. Ya dong. Pada saat gue pakai baju pendek, tapi pada saat gue sudah apa ya, itu kan sudah artinya gue bilang ini udah bukan seks suka sama suka, lo harus berhenti, itu namanya perkosaan. Nah yang itu tuh yang dicoret semua tuh. Itu yang ditidakkan. Nah, aku nggak ngerti tuh. Nggak ngerti. Mungkin karena, ya kalau mau jujur sih, ya mungkin karena dalam mereka masih banyak pelakor. I don't know. Iya sih, mungkin aja Mbak Mel. Nah itu ya, kita harus terus memperjuangkan supaya peraturan ini segera keluar biar bisa melindungi kita sebagai perempuan juga gitu kan. Terakhir nih, saya pengen tanya untuk Angel. Angel, Hari Ibu kan memang selalu berakhir dengan sebuah perayaan saja gitu. Sebenarnya menurut Angel, kira-kira sebagai perempuan dan tentu saja calon ibu yang sudah yang sedang berkarir juga, apa yang bisa kita lakukan dalam peringatan Hari Ibu ini? Apa ya, untuk peringatan Hari Ibu yang pastinya kita mengingatkan untuk para perempuan, untuk calon ibu, untuk yang sudah menjadi ibu ya harus tetap bisa menjadi wanita yang kuat. Masalah apapun yang sedang dialami, mungkin masalah keluarga lagi, ada problem sama suaminya, problem sama anak, problem apapun itu, ya menjadi perempuan, menjadi ibu itu sangatlah penting. Gitu. Jadi Hari Ibu itu untuk mengingatkan para perempuan bahwa kita adalah makhluk yang spesial, wanita. Wow, sangat luar biasa, halus banget peringatannya Angel. Kalau Mbak Mel gimana? Hari Ibu ya oke, ini selebrasi untuk para perempuan. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa perempuan yang luar sana pada saat kondisi lo adalah tidak bisa punya anak, lo nggak bisa masak, lo nggak bisa, ya kayak gue deh gitu, nggak bisa apa-apa gitu kasarnya. Kalian tetap ibu dan kalian tetap spesial yang tadi Angel bilang. Kalian spesial, lo pasti menjadi ibu bagi sesuatu atau seseorang atau seekor apapun di sekitar lo tanpa harus melahirkan. Don't feel bad about it, gitu. Karena kalian jauh lebih terhormat ketimbang yang mungkin dikasih kesempatan segalanya, bisa dandan, masak, punya anak bisa, tapi mereka juga nggak menjaga itu, nggak ngerawat anaknya, nggak apapun. Kalian masih lebih terhormat dari itu. So, perempuan tidak akan ada yang menghargai kalian sebelum kalian menghargai diri kalian sendiri. Remember that, you are special. Wow, epic banget Mbak Mel. Aku merinding banget di sini. Ya ampun, keren banget. Jadi memang ya, perempuan itu adalah makhluk yang spesial gitu. Apapun bentukanmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, kalian spesial. Wow, luar biasa sekali. Terakhir banget ini, silahkan Angel boleh mempromosikan sinetron Dewi Rindu dan juga nanti Mbak Mel boleh promosiin tentang ibu. Oke, buat semua yang lagi nonton ini, pokoknya saksikan terus sinetron Dewi Rindu setiap malam jam 7:30 hanya di SCTV. Silakan Mbak Mel. Kalau aku sih, apa ya? Kalau kalian rindu untuk mengenal kembali Ibu Bumi, Ibu Pertiwi, ibu kalian nonton deh film tentang ibu gitu. Di SCTV udah tadi, kalau kalian ketinggalan selama setahun ke depan masih akan ada di video.com. So mungkin itu akan bikin kalian kangen kampung halaman, wah kangen ibu, wah kangen makanan daerah, wah iya lagu daerah ini segala macam. After that, jangan cuma jadikan ini film, tapi jadikan pesannya lo ambil, lo jadiin pelajaran sehari-hari.
Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk Mbak Melanie dan juga Angel. Terima kasih sudah hadir bersama kita di Liputan 6 Talks. Selamat Hari Ibu, selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa lagi ya nanti di Talks berikutnya ya. Jangan kapok. Thank you. Nah itu dia tadi sahabat-sahabat Liputan 6 Talks, pembicaraan kita terkait dengan Hari Ibu yang luar biasa sekali, di mana ya, perempuan itu spesial. Perempuan itu apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun bentukanmu, mau kamu keriting, hitam ya, mau tinggi, mau pendek, mau langsing, mau gendut, kalian semua hebat dan luar biasa. Kalian adalah calon-calon ibu yang akan melahirkan anak-anak yang membanggakan bangsa nantinya. Itu dia akhir dari Liputan 6 Talks hari ini. Saya Yulena Fonataba pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.